Abang Kasim pulang bersama-sama dengan Jombi. Abang Kasim, masa Jombi mengantar Abang Kasim dahulu? Abang Kasim di dalam keadaan buta. Dan apabila Jombi terima pun Abang Kasim buta. Tetapi Jombi bahagia. Marilah Abang Kasim, marilah kita pulang. Abang Kasim, maafkan Sabari. Maaf. Dia cerita nih. Ya Allah. Aduh, kejamnya dunia nih. Teleponku jatuh. Cerita apa kau tengok ni sampai terjatuh-jatuh teleponmu? Aku tengok cerita Piramli ini. Aduh hai. Biasalah, namanya juga dunia. Ibarat pantun, ada uang, abang disayang. Tiada uang, abang melayang. Nah, hidup di dunia ini mesti banyak beribadah. Kalau orang sudah benci kita, Allah masih sayang kita. Kau ini min sedih-sedih. Sedang pun aku ini banyak utang, ndak juga aku sedih. Karena sekarang ini mau buka sekolah, mau bayar iuran sekolah, mau bayar bil api, mau bayar bil air, mau bayar sewa rumah, ndak juga aku sedih. Sudahlah gajiku kecil, aku punya bini lagi, mau minta itu ini, mana aku mampu? Sama-sama lah. Jadi intinya hidup nih kita kena bersabar. Tuh cakap sabar. Men. Sat kiri. Iya, Bang. Waalaikumsalam. Duduk dulu ya. Ya, Sat. Nanti kita mulai pengajian dulu yang lain. Duduk. Duduk lah, jam tolong. Jangan terlalu air dah. Kenapa murung-murung yang lain? Hah? Si Amin, si Non. Pasal dunia lang, Sat. Ya, masalah dunia. Iya, Sat. Masalah dunia. Pasal dunia. Ini kalau Ustaz Syamin nih menengok cerita Ramli Ustaz sedang sedih-sedih dengan Sinun ini pula utang keliling pinggang memikirkan keluarganya. Sambil-sambil Ustaz anak pun macam mau tanya soalan nih. Iya. Apa tujuan hidup kita sebenarnya nih Ustaz? Tujuan hidup kita. Jadi yalah sebelum mana cerita dulu pasal tuh Ana mau tanya dulu, Syamin tengok cerita apa tadi? Sedih. Piramli, Ustaz. Oh cerita Piramli. Sedih. Tengok buat menangis tadi. Sinul pasal itulah banyak dia punya masalah. Terus pula si Kairi pun mau tanya pasal apa? Apa tujuan hidup kita di dunia ini? Oke. Jadi berkenaan dengan tujuan hidup kita di dunia ini, kita kena tahu bahwa Allah Ta'ala sudah pun berfirman, menyebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Az-Zariyat. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala menyebutkan bahwa aku ini, kata Allah, tidaklah aku jadikan jin dan juga manusia. Nah, jinna wal insa, jin manusia, melainkan untuk beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Itu tujuan kita dicipta. Kemudian kalau kita melihat di dalam Al-Quran lagi, Allah Ta'ala juga menyebutkan, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala menyebutkan, Allah Ta'ala berfirman menyatakan bahwa katakanlah kita ini apa? Sesungguhnya solat, inna solati, solat kita, wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin,
sholat kita, kehidupan kita, kematian kita, urusan kita, semuanya ini kita kena tahu bahwa adalah tujuannya semata-mata untuk Allah Ta'ala. Nah, jadi kita kena paham bahwa kita diciptakan di dunia. Pertama kita kena tahu, macam si Heri tanya tadi, apa tujuan hidup kita? Kita kena tahu bahwa tujuan hidup kita di dunia adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Semua yang kita lakukan, semua dalam urusan kita adalah pengabdian kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian kalau kita melihat peristiwa ketika perang Khandaq, yang mana hadis ini muntafaqun alaih. Perang Khandaq ini perang yang berlaku di zaman dimana ketika itu ada sahabat-sahabat yang kesusahan. Jadi ketika Nabi SAW melihat, Nabi SAW bersabda, Allahumma innal aisha aishul akhirah. Yang mafhum daripada hadis itu menyebutkan tiadalah kehidupan yang sesungguhnya melainkan hanyalah kehidupan akhirat. Kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan hadis yang sama dengan lafaz yang berbeza, itu disebutkan Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya ya Allah, tidak ada kehidupan yang sebenar-benarnya melainkan kehidupan akhirat. Maksudnya apa? Di situ Nabi SAW suruh kita bersabar. Nah, jadi kita tahu bahwa kehidupan ini hakikatnya adalah pengabdian kepada Allah, dan juga kehidupan ini adalah untuk kita tahu, untuk kita paham bahwa kehidupan sebenarnya adalah di akhirat kelak. Begitulah. Jadi, ya, Mat. apa yang kita mesti lakukan jika dalam keadaan mendapat musibah? Oh, jadi kalau kita kena timpa musibah, ujian, kesusahan, misalnya lah, macam Sinol, macam kita lah, yang masing-masing ada kesusahan, apa yang patut kita lakukan? Jadi pertama kita kena tahu bahwa musibah, ujian yang berlaku dengan kita itu semuanya adalah ketentuan. Kita kena beriman dengan qada dan qadar. Kan itu bagian dari rukun iman. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, rasul-rasul, kemudian kita beriman kepada hari kiamat. Sekali qada dan qadar, kenapa kita rasa kesusahan, bala musibah yang menimpa itu kita tidak bisa imani. Jadi macam mana sekiranya kita ada bala musibah, kita kena iman dulu, kita tahu bahwa ini ketentuan Allah, tapi Allah Ta'ala memberi kita jalan keluar. Apa dia? Allah Ta'ala berfirman, menyebutkan di dalam Al-Quranil Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sadaqallahul azim. Apa mafhumnya daripada maksudnya daripada firman Allah Ta'ala tadi? Disebutkan bahwa mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya sholat itu berat melainkan bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, jadi kemudian ulama, antaranya Imam Al-Ghazali, disebutkan oleh Imam Al-Ghazali bahwa sabar ini di dalam kitab beliau, karangan beliau Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu, menyebutkan bahwa waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan bahwa as-siyamu, puasa itu adalah nisfu sabr, yaitu sebahagian ataupun separuh daripada kesabaran. Itulah kita kena tahu. Paham? Anda pun ada sedikit soalan mau bertanya, Mas. Iya. Apa pula kalau kita kena musibah, apa yang amalan yang kita kena buat untuk macam masalah itu kita dapat tangani kah atau macam mana? Gini ya, jadi kalau macam kita terkena musibah, apa yang perlu kita buat, apa yang perlu kita lakukan? Nah, jadi kalau kita kena musibah nih, adalah mesti kita ini antaranya kita kena buat sholat hajat, sholat taubat sebanyaknya, sholat hajat, sholat taubat, kemudian kita memperbanyakkan zikir, salawat. Itu kita kena buat. Kemudian kita ini kena juga tahu bahwa Nabi SAW memberikan kepada kita ada keadaan dan waktu
di mana kita ini bisa memohon, meminta kepada Allah tentang apa yang kita mau adukan, masalah kita, hajat kita, kehendak kita. Jadi dalam hadis itu Nabi SAW menyebutkan mafhum hadis ya, mafhum hadis Nabi SAW, Allah Ta'ala ini turun ke langit dunia. Jadi Allah Ta'ala turun ke langit dunia, kita kena paham bukan zat yang turun itu adalah rahmat, adalah maghfirah, adalah taufik, adalah hidayah. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi turunnya rahmat Allah ke langit dunia ini adalah Allah Ta'ala berfirman. Berfirman Allah Ta'ala menyatakan, menyebutkan, adakah daripada kalangan hambaku ini yang ingin meminta aku kabulkan, adakah yang ingin memohon keampunan aku ampunkan, adakah yang berhajat aku berikan. Itu hadis. Kemudian kalau kita melihat hadis itu diceritakan sepertiga malam kan? Kita ingat sepertiga malam Allah Ta'ala itu rahmatnya turun ke langit dunia. Jadi hadis tadi bila kita lihat apa yang telah disebutkan oleh Nabi SAW itu adalah contoh waktu. Nah, waktu dimana mustajab untuk kita berdoa, meminta kepada Allah. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa adalah 5 keadaan. Nah, 5 keadaan di mana 5 keadaan ini adalah waktu yang mana kita ini berdoa dan makbul. Kita tahu ada bulan Ramadan, ada orang kata apa hari Arafah. Nah, tapi antara yang disebut oleh Imam Syafi'i itu yang pertama malam Idul Fitri, yang kedua malam Idul Adha, kemudian yang ketiga itu adalah malam pertama di bulan Rajab. Nah, kemudian yang keempat adalah malam pertengahan bulan Sya'ban, dan yang terakhir itu adalah malam Jumat. Nah, jadi itu waktu yang mana kita tahu akan insya Allah makbul. Kemudian yang kedua, kita ini kena tahu bahwa ada keadaan-keadaan tertentu yang mana bila kita berdoa kepada Allah itu makbul. Contohnya apa? Pada ketika sujud yang terakhir khususnya. Kemudian pada ketika antara azan dan iqamah. Kemudian lagi adalah waktu yang mana pada ketika itu mungkin perang, hujan turun. Nah, itu adalah waktu-waktu yang mana makbulnya doa. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita ini berdoa dengan berhadap kepada kiblat dan juga mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Itu disebutkan dalam hadis bahwa mafhum hadis bahwa baginda Nabi SAW itu berdoa kepada Allah dengan menghadap kiblat dan juga mengangkat tangan pada ketika di Arafah, hari Arafah. Yang keempat pula adalah apabila kita ini berdoa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita ini dengan penuh khusyuk, penuh pengharapan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menyatakan kepada kita di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-90, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghabaw wa rahabaw wa kanu lana khashiin. Yang mafhumnya sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam perbuatan-perbuatan baik dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima adalah kita ini jangan bersuara dengan lirik ataupun berteriak-teriak. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala juga memberitahu, menyatakan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ud'u rabbakum tadarru'au wa khufiyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Surah Al-A'raf ayat ke-55. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa kita berdoa kepada Tuhanmu, berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri, suara yang lembut. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Nah, bisa paham
Insyaallah. Nah, belum habis ya, ada 2 lagi. Jadi yang seterusnya itu yang keenam adalah dengan kita ini memulakan doa kita dengan kita memuji Allah terlebih dahulu, kemudian bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa? Sebab mafhum hadis Nabi SAW itu menyebutkan bahwa mafhum hadis Nabi SAW menyatakan adalah mulakan doa itu dengan pujian kepada Allah, puji-pujian, kemudian bersalawatlah kepada Nabi, dan juga berdoalah meminta kepada Allah dengan apa yang kamu inginkan. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah kita ini ketika berdoa jangan kita merasa bahwa kita berdoa macam berdolak dalih kalau bahasa kita, ataupun kita berdoa dengan perasaan yang mana hendak meminta betul-betul. Kenapa? Sebabnya dalam satu hadis, mafhum hadis, bahwa Nabi SAW ini menyatakan janganlah kamu berdoa kepada Allah dengan misalannya contoh, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah aku jika engkau inginkan, rahmatilah aku jika engkau inginkan. Kata Nabi SAW jangan berdoa begitu. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala ini tidak pernah dipaksa. Jadi minta saja kepada Allah. Mudah-mudahan kita meminta itu Allah Ta'ala berikan kepada kita. Minta diangkat segala musibah, minta diangkat segala kesusahan, ujian di dalam hidup. Jadi itulah 7 tadi, kira macam petua ataupun cara supaya kita ini bisa menghadapi apa-apa dugaan ujian dalam hidup. Supaya kita ini berdoa meminta kepada Allah dimakbulkan. Wallahu ta'ala alam. Nah, jadi harap-harap si Amin, si Nol, sama semualah yang ada sini tidak lagi sedih-sedih, sudah paham, sudah tahu apa yang perlu dibuat dan dilaksanakan. Jadi Anda minum dulu ya. Ya, simpan men. Rasanya Ustaz macam ada sudah yang ditunggu nih Ustaz. Oh iyalah. Jadi kita mulalah pengajian. Terpulang Ya dah. Marilah, lewat sudah ini kan. Allah.